Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Surahman. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Baik, pertama-tama di sini ada import CV2. Import CV2 ini digunakan untuk memproses suatu gambar atau memproses gambar. Di sini selanjutnya ada import numpy as MP, yang mana ini digunakan untuk operasi array dan matrix. Selanjutnya di sini ada import matplotlib.pyplot ASPLT, yang mana ini digunakan untuk menampilkan gambar. Selanjutnya di sini ada import OS yang berfungsi atau yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 1. Di sini ada ingpet sama dengan gunung.jpng. ingpet ini merupakan suatu pet ataupun alamat dari gambar gunung.jpng ini. Selanjutnya di sini ada variabel abu sama dengan cv2.imwrite. cv2.imwrite ini berfungsi untuk membaca gambar. Selanjutnya di sini ada ingpet. Ini pet untuk gambar gunung.jpg. Selanjutnya di sini ada cv2imwrite braces. Nah, cv2imwrite braces ini berfungsi untuk menampilkan suatu gambar menjadi berwarna abu atau menghasilkan gambar menjadi berwarna abu. Nah, selain menggunakan cv2imwrite braces, kita juga bisa menggunakan angka 0 ini sebagai pengganti dari yang ini. Hasilnya akan tetap sama, yaitu menghasilkan gambar dengan berwarna abu. Selanjutnya di sini ada print abu. Nah, print di sini untuk menampilkan nilai array dari gambar grayscale. Selanjutnya di sini ada cv2mshow. cv2mshow ini digunakan untuk menampilkan gambar. Lalu ada grayscale, ini untuk nama dari jendela pop-up gambar dari hasil nanti. Lalu ada variabel abu. Langsung saja saya akan menampilkan hasilnya. Nah, ini hasil dari print yang tadi, angka-angka. Namun ini hasil dari gambarnya. Nah, ini grayscale, nama dari jendela pop-up. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Triaputra dari kelas Teknik Informatika 4A. Di sini saya akan menjelaskan soal kedua. Berikut penjelasannya. Pertama-tama dilakukan import CV2. Perintah ini digunakan untuk mengimpor pustaka OpenCV atau kepanjangan dari Open Source Computer Vision Library ke dalam kode Python. OpenCV merupakan pustaka yang populer digunakan untuk berbagai tugas pemrosesan citra, penglihatan komputer, dan pembelajaran mesin. Selanjutnya, import matplotlib.pyplot as PLT. Perintah ini digunakan untuk mengimpor pustaka matplotlib.pyplot dengan alias PLT, yang digunakan untuk membuat kita menjadi lebih mudah dalam menggunakan berbagai fungsi dan alat matplotlib untuk membuat plot dan menampilkan data ke dalam kode Python. Yang pertama, membuat variabel img1 untuk membaca file gambar gunung.jpg menggunakan OpenCV. Berikut perintahnya. Image1 sama dengan cv2.imread dalam kurung gunung.jpg. Selanjutnya, saya membuat subplot pertama dengan 1 baris dan 2 kolom. Berikut perintahnya. plt.subplot dalam kurung 1, 2, 1. Image1 yang dalam format BGR ditampilkan oleh library matplotlib dengan perintah plt.imshow dalam kurung img1. Sebagai informasi, OpenCV membaca gambar dalam format BGR, sedangkan Matplotlib membaca gambar dalam format RGB.
Selanjutnya, plt.title dalam kurung matplotlib bgr. Perintah ini digunakan untuk menambahkan judul pada gambar subplot pertama. Selanjutnya, saya membuat subplot kedua dengan satu baris dan dua kolom, yaitu plt.subplot dalam kurung 1, 2, 2. Di sini, format image 1 dikonversi dari BGR ke RGB dan hasilnya disimpan ke dalam variabel yang bernama img2 atau image 2. Berikut perintahnya. img2 sama dengan cv2.cvtcolor dalam kurung img1, cv2.color_bgr to RGB. Yang lalu, untuk memunculkannya, dilakukan perintah plt.imshow dalam kurung img2. Sama seperti sebelumnya, diberikan judul dengan cara plt.title dalam kurung matplotlib RGB. Lalu selanjutnya di sini terdapat plt.wait for button press dan plt.close. Baris ini berfungsi untuk menutup semua window pada saat tombol pada keyboard ditekan. Lalu kita save dan jalankan. Untuk hasilnya sebagai berikut. Karena matplotlib membaca dalam RGB, jadi saat dibaca oleh OpenCV yang BGR, gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Lebih kuning dan agak kebiruan. Sedangkan saat dikonversi menjadi RGB, matplotlib akan membaca file gambar secara normal. Ini gambar normalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azil Afarizi dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3 pada tugas pengolahan citra digital. Nomor 3, menyimpan kedua gambar pada poin 1 dan 2 di direktori menggunakan modul OS. Saya hadir. Nomor 1 itu menampilkan gambar menggunakan warna abu-abu. Nomor 2 itu membaca gambar menggunakan modul CV2 dan menampilkan gambarnya menggunakan matplotlib. Nah, sekarang kita menyimpan ini. Ini menyimpan kedua gambar dari poin 1 dan 2 ini. Kita lihat dulu dari sininya. Slide 2 tadi kan ya? Ya, ini. Nah, di sini terdapat importing CV2 untuk pengolahan citranya, dan di sini ada ya importing CV2 dan hanya ada import OS untuk operasi sistemnya, imagepad untuk gambar yang akan diolah. Lalu pada directory ini ya, directory kita menggunakan dir aja dengan singkat, folder yang akan ini kita tentukan untuk nanti gambar yang kita simpannya. Lalu ini ada modul OS hadir ini untuk memindahkan si gambar yang nantinya kita akan simpan ke direktori yang sudah kita tentukan. Lalu ada variabel file name ini untuk memberikan nama pada gambar yang akan kita simpan nanti. Nah, lalu ada feedback, itu untuk memberitahukan hasil atau tidaknya gitu, dengan menggunakan CV2, imWrite, dan variabel yang akan kita namai sebelumnya. Dan ini variabel pada soal nomor 1. Nih. Soal nomor 1 itu kan menjelaskan bagaimana dari yang berwarna menjadi abu-abu. Lalu ada image, CV2, imWrite, file, lalu ada variabel file name juga untuk menamai gambar yang akan disimpan nantinya. Lalu image 1 itu pada soal nomor 1 ya, 1 ya. Oh ya, 1 ini.
variabel ini. Ini untuk image 2-nya soal nomor 2. Soal nomor 2 itu menjelaskan bagaimana caranya BGR to RGB atau sebaliknya menggunakan Matplotlib. Lanjut ke menampilkan hasilnya. Nah, ini kita print untuk menampilkan kalimat yang kita inginkan, lalu menyimpan gambar, lalu ada print OSListDir, variable dir directory, ada print kalimat setelah menyimpan gambar, ada print OSListDir lagi. Fungsi dari modul ini ialah untuk menampilkan file yang ada di directory yang sudah kita tentukan nanti. Variable feedback ini untuk menentukan hasil atau berhasil atau tidaknya. Kita coba running. Oke. Nah, ini hasil dari soal nomor 1 dan ini hasil dari soal nomor 2. Ketiga gambar ini kita simpan ke dalam folder yang sudah kita tentukan, yaitu pada folder ini. Mari kita lihat pada C gambar ya gambar PCT1 dan di sini ada hasil. Nah, ini gambar-gambar yang hasil dari tadi soal 1 dan 2. Pada bagian ini menampilkan hasilnya. Ini bagian ini OSListDir. Kita mengetahui file-file apa aja yang ada di dalam direktur yang sudah kita tentukan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.